Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktik Akuntansi Keuangan Lanjutan, di mana pada pertemuan kedua ini kita membahas terkait dengan kasus pertama, yaitu firma. Nah, di mana pada kasus firma ini kita memakai kasus firma pada Puspitasari, perusahaan Puspitasari. Nah, di mana pada kasus ini Sani dan Rina pada tanggal 1 Januari 2010 itu sepakat untuk membentuk sebuah firma yang diberi nama firma Puspitasari, di mana perusahaan ini, firma ini bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Nah, pada saat pembentukannya, Sani ini menyerahkan toko sembakonya yang sudah dikelola selama 2 tahun. Di mana Rina itu menyetorkan kas sebesar 10 juta dan sebuah kendaraan pick up dengan harga 15 juta, di mana harga 15 juta itu merupakan harga pasaran. Nah, berikut ini adalah laporan keuangan pada posisi keuangan UD Sari per 1 Januari 2010. Nah, dalam perjanjian pembentukan firma, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengubah posisi keuangan Sani yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan per 1 Januari 2010 sebagai berikut, di mana uang kas yang ada diambil oleh Sani itu sebesar 2.400.000. Kemudian saldo piutang dagang dihapuskan sebesar 10% dan cadangan kerugian piutang itu ditetapkan 2% dari saldo piutang yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu ada barang dagangan dinilai menjadi sebesar 18.064.600. Kemudian nilai pengganti peralatan adalah sebesar 14 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 4 juta. Kemudian semua utang UD Sani itu diambil alih oleh firma, termasuk utang dagang yang belum dicatat sebesar 275.000 dan utang gaji sebesar 150.000. Kemudian modal Sani itu ditetapkan sebesar 25 juta, di mana selisih antara modal Sani dengan setorannya itu nanti dicatat sebagai goodwill. Nah, di sini ada ketentuan terkait dengan pembagian laba, di mana kepada setiap anggota itu diberikan bunga atas modal awal pembentukan masing-masing sebesar 10% per tahun. Kemudian kepada Sani dan Rina itu dicadangkan gaji masing-masing sebesar 100.000 dan 150.000 per bulan. Kemudian bonus untuk Rina sebesar 10% dan untuk Sani 15% yang dihitung dari laba setelah dikurangi gaji dan bonus. Kemudian sisa laba dibagi dengan perbandingan Sani dan Rina sebesar 2:3. Nah, kemudian ada informasi tambahan juga di mana peralatan itu ditaksir masih dapat digunakan untuk jangka waktu 4 tahun yang akan mendatang. Kemudian taksiran nilai itu sisanya sebesar 2 juta. Kemudian kendaraan masih memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, untuk instruksi pertama, teman-teman diminta untuk mengerjakan instruksi tersebut pada kertas kerja atau formulir yang tersedia di buku formulir. Kemudian yang pertama adalah catatlah transaksi pembentukan firma Puspitasari apabila firma tersebut melanjutkan pembukuan UD Sani yang terdiri atas yang pertama jurnal untuk mencatat penilaian kembali aktiva dan kewajiban dari UD Sani. Kemudian yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat setoran Rina. Kemudian instruksi yang berikutnya itu terkait dengan susunlah laporan posisi keuangan firma Puspitasari per 1 Januari tahun 2010. Nah, di sini nanti pada penyelesaiannya pada poin A1 atau jurnal untuk mencatat penilaian kembali aktiva dan kewajiban UD Sani itu didapatkan seperti berikut dengan jumlahnya 8.849.600. Ini nilai seimbang antara debit dan kredit, di mana pada uang kas yang akan diambil oleh Sani sebesar 2.400.000 kalau kita jurnal itu mendapatkan debitnya yaitu modal Sani pada kas, kemudian saldo piutang dagang itu nanti didapatkan jurnal akun yaitu cadangan kerugian piutang dan modal Sani pada piutang dagang. Kemudian barang dagangan itu nanti mendapatkan
jurnal akuntansi, yaitu persediaan barang dagangan pada modal SANI. Kemudian yang transaksi berikutnya terkait dengan peralatan, yaitu peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan dan modal SANI. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan modal SANI dan utang dagang, modal SANI pada utang dagang dan utang gaji. Kemudian untuk modal SANI ditetapkan sebesar 25 juta dan selisih antara modal SANI dengan setorannya dicatat sebagai goodwill. Nanti dalam pencatatannya yaitu goodwill pada modal SANI. Kemudian untuk jurnal untuk mencatat setoran RINA, yaitu kas dan kendaraan itu pada modal RINA, yaitu kas sebesar 10 juta, kemudian kendaraan sebesar 15 juta, kemudian modal RINA itu sebesar 25 juta. Nah, ini nanti totalnya sebesar 25 juta antara debit dan kredit. Nah, untuk laporan posisi keuangan firma Puspitasari, yaitu pada pertanyaan kedua, ini nanti total semuanya antara debit dan kredit itu nanti ketemunya sebesar 60.465.000. Nah, sekian terkait dengan instruksi pertama pada kasus firma Puspitasari. Apabila nanti ada pertanyaan atau merasa kesulitan dapat ditanyakan pada kelas offline. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.